Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Faizal Ferhat Mardika. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi statistika, terutama di bagian diagram pencar. Apa sih diagram pencar itu? Kalau mau tahu, kalian lihat video selanjutnya ini, oke? Pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah semakin lama waktu belajar, maka nilai ujian kita akan semakin baik? Mari kita lihat bersama sebuah masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian. Seorang guru mengamati bahwa setiap siswa memiliki kebiasaan belajar yang berbeda-beda. Ia ingin tahu, apakah jumlah jam belajar dalam seminggu berpengaruh terhadap nilai ujian matematika mereka. Untuk itu, dikumpulkan data dari beberapa siswa. Berapa jam mereka belajar dalam seminggu, dan berapa nilai ujian yang mereka peroleh. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, kita bisa menggunakan diagram pencar atau scatter plot. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian bisa memahami apa yang jadi masalah dalam video tadi? Jadi masalah dari video tadi yaitu tentang banyaknya waktu belajar dengan nilai ujian matematika yang akan dijelaskan dalam diagram pencar ini. Oke, untuk definisi diagram pencar atau scatter biasa juga disebut diagram tebaran atau scatter plot, yaitu sebuah diagram yang digunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri dari atas dua variabel kuantitatif atau sering juga sebagai data bivariat. Diagram pencar itu digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara dua variabel kuantitatif pada data bivariat. Kedua variabel tersebut dinamakan variabel bebas yang disimbolkan dengan X dan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y. Jadi variabel bebas itu adalah biasanya disebut variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat itu biasanya variabel yang dipengaruhi. Jadi ada X mempengaruhi Y. Jadi ada tadi sebagai masalah tadi, lama waktu belajar mempengaruhi nilai ujian matematika. Seperti itu teman-teman. Pola dalam diagram pencar itu bisa terbentuk jadi tiga pola ya. Yang pertama ada korelasi positif, yaitu titik-titik naik dari kiri ke kanan. Contoh, waktu belajar semakin tinggi, maka nilai ujian semakin tinggi juga. Atau korelasi negatif, titik-titik itu turun dari kiri ke kanan. Contohnya yang tengah itu, jika waktu main game semakin banyak, maka nilai tugas cenderung turun. Biasanya segitu kan, kebanyakan main game jadi lupa untuk nugas. Dan ketiga ya, tidak ada korelasi. Titik-titik tersebar acak tidak menunjukkan pola yang jelas. Jadi tidak ada korelasi ini sepertinya suatu hal yang sering tidak ada hubungannya gitu teman-teman. Jadi ada tiga pola ya, ada positif, negatif, dan tidak ada korelasi sama sekali. Nah, untuk cara menggambar diagram pencarnya ini, kita langsung ke contoh saja teman-teman. Jadi ada seorang guru mengumpulkan data dari 10 siswa untuk menyelidiki hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian. Sesuai dengan masalah ya, kita ambil masalah yang sama. Jadi kita harus menggambarkan diagram pencarnya dan menghasilkan pola apa yang dihasilkan dari data tersebut. Jadi di sini ada data ya, di situ ada siswa A sampai J dan untuk frekuensi itu adalah lama waktu belajar, ada yang 2 jam, ada yang 14 jam, dan skornya itu adalah nilai ujiannya teman-teman. Jadi kita langsung saja untuk menyelesaikan soalnya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan menggambarkan diagram pencar. Jadi cara membuat diagram pencar itu cukup sederhana teman-teman. Apakah kalian tahu diagram bidang Cartesius? Kalau tahu gampang ya, kan ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita tinggal memasukkan angka dari variabel X atau yang independen. Itu kita tentukan variabel X-nya itu adalah lama waktu belajar dan variabel Y-nya itu adalah nilai ujiannya. Contoh tadi ada lama waktu belajarnya 2 jam, nilai ujiannya dia 62. Kita ketik, kita masukkan, dan hasilnya titik A di situ. Jadi bentuknya diagram pencar ini adalah titik-titik ya. Contoh B juga. Tapi saya ingin menunjukkan cara yang lain teman-teman. Jadi lebih cepat saja. Nah, untuk di GeoGebra tadi saya mengubah ke menu spreadsheet. Jadi menu spreadsheet ini saya sudah copy datanya tadi, kita masukkan. Sebelah kiri kita lihat ini adalah lama waktu belajar sebagai variabel X. Nanti akan di sumbu X dan ini akan di sumbu Y untuk nilai ujian. Pertama kita blok saja, kemudian
kita pilih menu yang seperti diagram ini di kiri atas, dan pilih analisis regresi dua variabel. Dan jadi, diagram pencar. Cukup sederhana ya teman-teman. Jadi, kalau kalian ingin menggambar manual, berarti kalian tinggal memasukkan nilai-nilainya. Kalian tentukan dulu, apa sih yang variabel X-nya atau apa yang variabel Y-nya. Baru kalian masukkan ke bidang Cartesiusnya. Nah, selain menggunakan GeoGebra, kita bisa menggunakan aplikasi yaitu Microsoft Excel, teman-teman, kalau di laptop. Ini pertama kita masukkan datanya dulu. Saya sudah copy. Sudah. Kita blok datanya, lalu pilih Insert. Kita ke menu Charts, ke diagram scatter, dan jadi seperti ini diagramnya teman-teman. Sedikit lebih landai daripada yang GeoGebra karena dia dimulai dari 0 ya, kalau GeoGebra dari 60. Jadi sebenarnya kalau kalian mau menulis dari manual itu seperti ini teman-teman. Kita lihat jawabannya teman-teman, yaitu nomor 1, misalkan X adalah variabel yang menunjukkan waktu belajar, dan untuk nilai ujian kita sebagai sumbu Y-nya ya. Jadi benar, kita bentuk gambarnya adalah seperti ini. Dimulai dari 60 juga tidak apa-apa, tapi lebih bagus dari 0 ya. Ini bentuknya lebih dekat dengan 0. Lalu apakah ada pola yang terbentuk? Ini polanya terlihat ya, dari kiri ke kanan dia naik, jadinya pola yang terbentuk adalah pola positif ya. Jadi semakin banyak kalian belajar, maka nilai ujian kalian akan semakin tinggi, teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya ini saya ada mengadakan sesi latihan ya. Jadi kalian bisa scan kode QR di layar, atau kalian juga bisa klik linknya di deskripsi yang telah diberikan ya. Oke, di sini ada latihan soal menggunakan bahasa Inggris. Kalian bisa translate. Intinya kalian juga membuat diagram pencar dari data ini, lalu tentukan pola apa yang terbentuk, korelasi apa yang terbentuk. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.